Apa sih Mas dengan dress code-nya juga Iya, kayak sesuai dengan tema acara aja sih sebenarnya hari ini. Ini kebetulan acaranya punya teman gue ya. Kemarin diajak karena course-nya tentang education dan ini untuk membangun sistem sekolah di Indonesia bagian timur. Gue selalu support itu sih dari dulu. Udah beberapa tahun ikutan apapun yang berhubungan sama edukasi pasti gue selalu ikutan support lah harus. seberapa penting sih Mas acara edukasi ini untuk demi membangun juga ya suatu daerah atau industri. Buat gue ini emang kewajibannya nggak cuma kewajiban pemerintah tapi ini harus dibangun bersama-sama gitu. Makanya acara-acara kayak gini harus selalu disupport sama orang-orang karena emang yang bisa ngegerakin kita nggak bisa bergantung cuma dari pemerintah aja gitu. Maksudnya orang-orang kayak orang-orang yang emang peduli, emang orang-orang yang punya waktu, energi dan kayak sumber daya emang kalau bisa bantu ya bantu lah gitu. Ngajak Ini so far ini gue baru kenalan sama semuanya. Ini kan organisasinya semuanya baru gue kenal hari ini, punya temen gue gitu. Jadi hari ini kita ya ikutan nyumbang. Tadi juga di meja makan sambil makan juga sambil ngobrol. Mereka tuh ada apa aja, proyek-proyek apa aja dan apa yang bisa gue bantu ke depannya juga. Semoga. Kan datang sini juga pasti udah nyumbang. Ini juga tetap ada kain yang bagus. Kita juga ada auction nih, nggak tahu nih kayak tadi ada satu kain warna biru sih gue suka. Kalau misalnya cocok ya bisa ikutan auction lah. lihat kualitasnya sendiri mungkin seperti apa? Oh, kalau tenun mah udah kayak salah satu hartanya Indonesia lah yang kayaknya makin kesini makin keren gitu, anak-anak muda pun sekarang pakai gitu. Yang gue pakai pun ini juga sebenarnya kan ini tenun dari Mas Didit Maulana gitu, dan itu kan emang dibuat bukan emang buat orang anak muda gitu. Jadi buat gue sekarang kayak budaya Indonesia baik yang sekarang udah dikeren-kerenin dan makin keren dan semoga makin kedengeran di dunia luar karena ini yang punya kita doang men, nggak ada negara lain yang punya tenun. Jadi ya Punya beberapa koleksi sih mungkin. banyak. Atau tiap main di beberapa daerah beli juga gitu atau Banyak kan kalau misalnya beberapa daerah kebanyakan sih dikasih malahan ya sama beberapa fans aku yang emang asal sana gitu. Tapi kalau misalnya acara-acara fashion di Jakarta dan kebanyakan emang mengangkat fashion Indonesia, aku pasti support dan beli gitu. ngajak teman-teman juga Mas, musisi atau teman-teman seleb untuk aktif juga Mas. Kalau ada proyek-proyeknya aku iya. Kalau hari ini kan karena aku bilangnya diajak ya, jadi hari ini aku yang diajak dulu. Nanti next time kalau misalnya emang ada proyek yang bisa kerja sama bareng, bantu. Mas, perkembangan kesehatan sedikit boleh Mas? Kesehatannya ya alhamdulillah, kemarin baru pertama kali lagi manggung di TV. Seneng banget dan lumayan nervous kemarin, lumayan emosional juga karena baru pertama kali juga nyanyi, nggak cuma nyanyi pertama kali di TV tapi pertama kali juga bawain lagu baru yang bercerita tentang apa yang terjadi sama gue tahun lalu gitu. Judulnya Bertahan Lewati Senja, dan itu kemarin pertama kalinya gue ceritain cerita gue di depan orang banyak. Itu agak lumayan emosional sih. Gue udah latihan, padahal udah latihan banget ya untuk kayak bisa nyanyi stabil, bisa nyanyi kayak bagus gitu ya. Tapi kemarin geter dan nangis malah. Jadi stamina badan dan stamina emosi masih gitu ya. Doain lah Mas, semoga stamina juga cepat pulih. Untuk artinya menjaga kondisi sendiri sejauh ini gimana sih Mas? Sekarang ya inilah gaji sekarang juga lumayan, seminggu tadinya bisa saling 4-5 kali gitu, sekarang maling 2 kali dulu. Juga habis nyanyi sekat dulu masih bisa kayak gaul-gaul sama temen gitu ya. Sekarang habis nyanyi pulang tidur, jadi kayak emang istirahatnya dibanyakin dulu sampai bulan depan. Kita lihat lah, semoga stamina-nya harusnya bulan depan udah bisa kembali kayak dulu lagi gitu. Membatasi aktivitas nggak Mas? Membatasi, iya pastilah membatasi gitu. Maksudnya kata dokter pun 3 bulan setelah operasi harus jangan capek-capek dulu gitu. Tapi bukan berarti diem gitu, harus tetap bisa olahraga, harus tetap bisa kembali aktivitas, tapi nggak boleh capek. Jadi kemarin juga ada beberapa kali nyobain olahraga, lumayan masih lemah banget, tapi at least udah mulai aktivasi otot-otot yang udah tidur selama 2 bulan terakhir lah gitu. Olahraganya apa aja Mas yang dianjurin dokter? Nggak boleh olahraga yang impactful gitu kayak boxing gitu. Mohon maaf, kidney udah tinggal 1, masa ditonjok 1 lagi kan amit-amit gitu kan. Jadi harus olahraga yang low impact kayak lari gitu masih nggak apa-apa, sepeda gitu. Sebenarnya berenang gue kayak kurang jago, jadi sekarang so far masih sepeda sama nge-gym pakai personal trainer gitu. Nah, kalau sepeda intensitas waktunya
gimana Mas? Seminggu sekali dulu, masih seminggu sekali, nggak bisa capek-capek banget mas. Kalau dulu mungkin seminggu bisa 2 kali, sisanya olahraga yang lain gitu. Kalau sekarang olahraga kayak seminggu, dulunya bisa 5 kali sehari, seminggu sekarang bisa cuma 2 kali. Terus kemarin pas manggung seperti apa sih Mas? Mungkin antusias terutama fans pasti kan. Iya. gitu, Bang. Kemarin yang bikin gue nangis juga waktu gue manggung sebenarnya adalah respon dari orang-orang gitu. Tengah-tengah gue lagi nyanyi tuh mungkin kelihatan kali sama penonton bahwa gue tuh udah kayak mau nangis gitu waktu lagi nyanyi. Dan mereka tuh kayak kasih semangat gue, kayak teriak-teriakin. Biasanya kan kalau teriakan kan gitu, kalau ini teriaknya kayak Kak Vidi kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Wah itu gue digituin sih, emang tujuannya kan bikin semangat, tapi gue makin haru gitu digituin. Jadi kayak kemarin emang baik banget sih, penontonnya semua baik banget, rame dan baik banget. Jadi gue berjanji semoga kedepannya nanti habis ini udah lumayan gak emosional lagi sih untuk nyanyi lagu-lagu gue gitu. Berarti kalau durasi gitu Mas, manggung itu harus Oh nggak, tetap berapa? durasi tetap sejam. Kalau gue manggung biasa tetap sejam, tapi cuman intensitasnya aja per minggu lumayan sekarang dibatasin. Kalau makan gimana Mas? Makan nggak kok, nggak ada pantangan. Gue juga karena gue nggak minum obat, gue nggak ada kemo, gue nggak ada apapun. Makan di ya yang wajar aja gitu, diaturnya cuman kayak porsinya gitu-gitu. Setelah sakit kemarin ini paling mungkin Apa sih? sakit kemarin bakal membatasi atau bakal ada track-track aja? Nggak kok, membatasi ya paling sekarang ngasih membatasi kegiatan, tapi itu pun nggak selamanya gitu. Cuman at least sampai bulan depan, habis itu udah seperti semula harusnya ya, doain. Tapi paling yang berubah nantinya paling harus per 3 bulan harus check up ke Singapura gitu. Sisanya sih kata dokternya sih no lah, orang hidup dengan 1 ginjal banyak kok gitu. Even lari maraton pun juga orang ada gitu yang bisa gitu. Jadi jangan sampai kehilangan satu organ di dalam tubuh membatasi lo untuk bisa melakukan apa yang lo sering lakukan, kata dokternya gitu. Jadi ya gue sih berharap setelah bulan depan benar-benar bisa kembali seperti video yang dulu lagi. Iya, kalau proyek baru, gue tuh baru banget kemarin itu ngerilis lagu judulnya Bertahan Lewati Senja, yaitu menceritakan tentang apa yang terjadi sama gue tahun lalu. Karena gue bikinnya emang waktu gue divonis sama dokter gitu, dan di tengah-tengah anxiety attack gue bikin lagu itu gitu. Jadi proyek gue dari minggu ini sampai at least I think 2 bulan ke depan akan berfokus sama Bertahan Lewati Senja gitu. Mungkin silaturahmi dengan Teneli sendiri. Apa? Silaturahmi sama Teneli. Sebenarnya silaturahminya udah jalan dari hari gue dioperasi sebenarnya. Itu Temelnya juga dari out duluan malahan ke nyokap gue, karena Temelnya kenal sama nyokap gue kan juga sebenarnya. Jadi beliau dari hari gue operasi itu udah WhatsApp nyokap, sampai beberapa hari setelah gue operasi pun juga WhatsApp, sampai gue balik ke Jakarta dia pun kayak ngirimin kayak essential oil lah segala macam untuk bantu gue istirahat. Jadi sebenarnya silaturahmi udah baik udah lama gitu, tapi emang kemarin baru pertama kali lagi manggung bareng gitu, which is wah seneng banget. Kemarin gue juga ketemu juga udah santai, udah karena gue juga nggak, dia udah kayak sosok senior yang kayak keibuan banget, sayang gitu sama gue. Jadi kemarin seneng lah, konser kemarin tuh acaranya pertama kali gue bisa cerita gue, bisa ketemu sama Temeli juga, duet bareng pula gitu. Jadi it was a fun show. Ngucapin apa sih Teneli ke Vidi, mungkin ada ngobrol apa? Ngasih poin intinya semuanya baik gitu, nggak ada yang gimana lagi gitu. Jadi dan tau lah apa yang dilakukan semuanya, dia yang kemarin lakukan tuh semuanya out of love juga gitu. Jadi kayak udah yang udah berlalu udah nggak perlu dipanjang-panjangin lagi gitu. Mas, kalau yang lagu tadi itu akan berpengaruh ke maksudnya kisah-kisah pribadi, akan jadi lagu terus kayak gitu atau seperti Sebenarnya gue emang dari dulu kan semua lagu-lagunya kan yang udah beberapa tahun terakhir itu emang dari cerita-cerita pribadi gitu. Nah emang tahun lalu ini emang karena gue ceritanya lagi dapat pujian banyak, ya gue nggak ada cerita cinta dan segala macam bisa gue tulis jadi lagu. Jadi ya yang bisa gue tulis malahan ya itu kejadian gue itu, ya didengarkan lah, semoga bisa membantu teman-teman juga, karena lagu ini gue buat gak cuma buat diri gue sendiri tapi buat teman-teman yang mungkin jadi fighter juga melawan apapun masalah kalian, ataupun survivor di luar sana juga yang butuh harapan. Ya semoga lagu ini bisa menjadi salah satunya gitu. Mas, orang yang paling support Mas Vidi selama ini gitu pasca sakit kemarin ya, siapa sih Mas selain keluarga gitu? Selain keluarga ya sahabat-sahabat pasti, tapi yang gue ngerasa impactnya banget tuh sebenarnya dari orang-orang strangers gitu. Strangers tuh means kayak followers gue gitu. Maksudnya kan gue sama mereka kan kayak kita tuh nggak kenal secara personal gitu, tapi mungkin karena pemberitaan segala macam mereka ikut mendoakan buat gue tuh kayak doa dari orang yang lo nggak kenal tuh
efeknya ke gue tuh wah ini banget sih, kayak wow banget gitu. Even kemarin waktu gue di Singapura pertama kali setelah seminggu gue di Singapura operasi kan gue sempet jalan karena bosan di rumah sakit, gue sempet jalan ke mall di salah satu mall di Singapura gitu. Itu ketemu di mall tuh gue masih dipakein kayak kursi roda, itu tuh kayak ketemu orang-orang tuh kayak baik banget, banyak orang cuman kayak nepok kayak cepat sembuh ya kak gitu. Terus mereka lewat, terus kayak gue lagi makan ada yang nyamperin kayak aku ngeliat berita di TV cepat sembuh, terus mereka lewat. Jadi kayak bener-bener kayak buat gue itu interaksi seperti itu tuh kayak itu berkahnya luar biasa sih gitu. Oke. Udah?